dalam rangka apa ini, Pak? Ya, ini kan rapat koordinasi dengan DPR. Ya. Intinya mereka ini kan baru dipilih, baru mendapatkan amanah dari masyarakat. Kami memberikan peringatan, mengingatkan kepada mereka bahwa ayo bersama-sama kita untuk mencegah terjadinya korupsi. Dewan punya peran, punya fungsi, punya tugas yang itu juga ada kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi. Ini kita mengingatkan mereka ada titik rawan yang itu perlu dihindari oleh rekan-rekan DPR semua. Pak, tadi kan di salah satu statistik disebutkan ada 69, Ya. apa itu Pak, bisa dijelaskan? Jadi dari penanganan korupsi yang ditangani oleh KPK itu nilai tertinggi paling banyak itu tadi kan dari swasta. Kenapa kok swasta? Karena dari satu penyelenggara negara itu melibatkan beberapa dari pihak swasta. Nah, sama juga kenapa DPR-nya tinggi? Karena apa? Mereka melakukan tindak pidana korupsi tidak hanya sendiri, ada melibatkan beberapa rekan yang lain sehingga tinggi nilai untuk angka pelaku yang berasal dari DPR. Jauh dari DPR apa dari swasta itu? Yang 300? Yang pertama yang dari swasta yang banyak ya, kemudian yang dari DPR juga termasuk yang banyak. Yang 329? Ya, itu dari DPR? Dari DPR. Ya, banyak. Rata-rata korupsinya itu apa Pak? Dari korupsi yang paling banyak itu berkaitan dengan penyuapan. Ya. Kemudian yang kedua pengadaan barang dan jasa itu paling rawan terjadinya korupsi di Indonesia. Yang paling tinggi adalah berkaitan dengan penyuapan. Yang kedua baru berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Modusnya apa? Modusnya seperti apa itu Pak? Kalau pengadaan barang dan jasa itu biasa. Ini apa namanya markup, kemudian terlibat di dalam pelaksanaannya sebagainya. Pak, biasanya kan di pemerintah manapun desa kota maupun kabupaten itu biasanya kan kontrak dulu baru kerja. Kalau ada fenomena memang misalnya kerja dulu baru kontrak, itu apakah melanggar peraturan, Pak? Ya, jadi seharusnya tidak terjadi karena dari kami Kedeputan Koordinasi dan Supervisi di seluruh pemerintah daerah itu mereka wajib melaporkan ya. Mereka wajib melaporkan langkah-langkah pencegahan tidak terjadi korupsi. Nah, itu ada pada 8 areal ya. Disampaikan oleh Bu Ira tadi kan, 1 berkaitan dengan penganggaran, 2 berkaitan dengan penggunaan anggarannya, 3 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, 4 berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, 5 berkaitan dengan aset daerah. Nah, itu semua mereka wajib melaporkan. Harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kalau tidak terjadi itu artinya melanggar hukum. Yang kerja dulu baru kontrak. Kalau dari kami intinya pasti harus dilaporkan karena mereka harus melaporkan. Kalau tidak ada maka kita melakukan peneguran. Kenapa kok seperti itu? Apakah ada contoh soal Pak di daerah lain mungkin yang terjadi seperti itu diusut oleh pemerintah? Intinya ada dari 8 area pasti ada yang tidak sesuai. Kita lakukan peneguran. Kalau sampai hal itu patut diduga terjadi tindak pidana, maka kami menyampaikan kepada kedeputian yang lain untuk dilakukan penyelidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Ya.